Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan saya coba memberikan gitu ya kepada kalian 3 kripto yang menurut saya masih under value, berarti dia masih termasuk murah juga gitu ya, dan memang berpotensi, murah dan berpotensi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian cari kripto mana nih yang kira-kira kita bisa beli, potential gainnya juga masih cukup dan aman gitu ya. Nah ini adalah 3 rekomendasi coin di 3 sektor berbeda juga, jadi stay tune untuk video ini. Berikut dengan nanti kita juga analisa teknikal di mana kalian beli dan mungkin target jualnya juga. Oke, kita masuk dulu ke dalam daily crypto market updates. Kalau untuk sekarang kita lihat sendiri masih turun juga ya, hari ini juga turun. Kita lihat Bitcoin sudah turun dari level 39.000 kembali ke level 38.500. Bahaya? Apakah bahaya? Menurut saya masih normal. Nanti kita coba lihat juga di chartnya Bitcoin. Oke, kita masuk dulu ke Fear and Greed Index. Kalau Fear and Greed Index, walaupun hari ini sebenarnya technically bisa kita ngomong lebih dalam dari kemarin gitu ya koreksinya, tapi yang kalian harus lihat juga adalah kita masih di level netral juga. Jadi walaupun market turun, ini kita tetap masih di dalam netral, kita bukan ke dalam fear. Artinya apa? Artinya adalah market crypto ini sekarang sudah lebih confidence, lebih percaya diri lagi gitu ya. Berarti mereka sudah kuat nih. Mungkin ini adalah tanda-tanda di mana kita akan melanjutkan bull run kita atau kenaikan uptrend kita lah seperti itu. Jadi ya mungkin ini adalah waktu yang tepat kalau misalnya kalian mau mulai untuk membeli kripto lagi seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam kripto pertama. Kripto pertama yaitu adalah ranking 19 Stellar XLM. Oke. Kenapa saya pilih Stellar XLM? Stellar XLM ini di dalam bidang transaksi gitu. Jadi mereka membuat transaksi juga, medium of exchange, hampir mirip dengan sepupunya juga, atau mungkin kalian mirip dengan kembarannya juga XRP lah seperti itu. Nah, kenapa kita pilih Stellar? Stellar is the coin to watch in August. Jadi buat bulan Agustus. Kenapa? Karena memang dia lagi ada rumor di mana Stellar Development Foundation atau SDF itu mereka ini yang mempunyai XLM sendiri gitu ya, dan mereka lagi negosiasi a deal to acquire MoneyGram. MoneyGram itu apa? Nanti kita bahas gitu ya. MoneyGram sendiri punya market cap sekitar 1 miliar dolar gitu ya. Nah, kenapa kita harus lihat Stellar juga? Sebenarnya bukan buat Agustus ini sih, ini lebih ke arah untuk investasi juga oke. Kalau kalian mau sampai akhir tahun juga oke juga menurut saya seperti itu ya. Bukan cuma bulan Agustus, dan kalau misalnya deal ini nggak happen, Stellar pun juga masih bagus, XLM sendiri gitu ya. Ini dengan adanya deal ini justru tambah bagus lagi gitu ya. The firm will be acquired for more than 1.3 billion. Jadi firmnya sendiri bakal diakuisisi gitu ya. Jadi 1,3 miliar dolar. Dan kalau misalnya terjadi, ini masih rumor gitu ya. As such, this will make it the biggest akuisisi by a cryptocurrency company. Jadi dia bakal menjadi akuisisi terbesar di dalam kripto sendiri, di dunia kripto gitu ya. Tapi kembali lagi, ini baru Stellar makes a move on former Ripple remittance partner MoneyGram. Jadi ini sebenarnya dulunya adalah sebelumnya Ripple XRP, bukan pokoknya Ripple lah seperti itu ya. Yang kita lihat, Ripple Lab is the former crypto partner of MoneyGram. MoneyGram ini adalah perusahaan yang mau dia akuisisi. Ini adalah MoneyGram untuk apa? Fast and simple, reliable send money direct to a bank account. Jadi untuk transfer duit seperti itu ya, transfer uang. Nah, kenapa? Dia adalah former crypto partner. Berarti sebelumnya partner, sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena memang waktu itu Ripple kan ada, sampai sekarang juga masih ada case juga dengan SEC sendiri ya, Security Exchange Commission. Dan oleh karena ini makanya mereka bilang ya udah diputusin dulu kontraknya. Mereka punya partnership lah seperti itu. Jadi ini adalah tanda-tanda kalau misalnya terjadi benar-benar akuisisinya, ini mungkin bakal menjadi ada significant price increase juga di dalam Stellar sendiri. Kalau nggak ada pun juga sebenarnya XLM ini juga cukup bagus juga. Nanti kita bahas secara teknikalnya juga. Oke, itu yang pertama XLM. Kita bahas fundamentalnya dulu satu-satu, baru kita bahas ke teknikalnya di akhir. Jadi kalian tahu alasannya. Kedua adalah Polkadot atau DOT. Sebenarnya DOT ini kita nggak usah terlalu bahas banyak juga ya. Ini adalah crypto smart contract, bagus sekali untuk DOT sendiri, hampir mirip juga dengan Cardano gitu ya. Jadi saingannya Cardano, kita bisa bandingkan DOT juga dengan Ethereum juga, karena mereka smart contract, bikin ekosistem sendiri gitu ya. Dan DOT ini termasuk, kalau menurut saya masih under value banget dengan dia punya prospek ke depan, lalu dia punya dengan project sekarangnya pun juga sebenarnya cukup bagus sekali dengan harga seperti ini 17,44. Ini pun sebenarnya kalau kita hitung DOT ini udah naik sekitar 20% ya. Saya sudah cukup suka juga ngomongin DOT, dari dia masih di 11 dolar, sekarang sudah kembali ke 17 dolar seperti itu ya. DOT ini di bidang smart contract, kita bisa lihat sendiri websitenya Polkadot is live, dia punya parachain dan lain-lain. Kalian bisa lihat lebih detailnya lagi di
khusus video untuk DOT, nanti saya coba link di atas ini. Jadi kalau kalian mau lihat mereka punya kelebihan apa untuk Polkadot dan juga ekosistemnya Polkadot, itu kalian cek di video itu gitu ya. Tapi intinya adalah Polkadot bagus di bidang smart contract dengan prospek ke depannya masih luas dan panjang. Oke, kita lanjut masuk ke, tadi kita udah bahas XLM, kita bahas Polkadot, selanjutnya kita bahas yang ke-23. Nah, yang 23 yaitu VeChain. VeChain ini juga bagus. VeChain bergerak di bidang apa? Jadi ini semuanya beda-beda. XLM di transaksi, Polkadot di smart contract. Kalau VeChain ini lebih ke arah untuk di dunia sehari-hari juga. Contohnya buat di logistik, buat data, Internet of Things, dan lain-lain. Ini untuk VeChain gitu ya. Jadi kita lihat websitenya sendiri. Ini adalah websitenya VeChain. Dia provide solusi ke berbagai bidang. Kita bisa lihat sendiri. Ada digital buat carbon, environment gitu ya, lingkungan. Lalu ada buat automobil juga. Ada buat retail. Ada buat logistik. Ada buat agriculture juga, pertanian, dan lain-lain. Kita mungkin bisa cek logistik. Kalian bisa cek sendiri sebenarnya. VeChain ini bagus sekali karena dia ada use case-nya, kegunaannya benar-benar di kehidupan sehari-hari, dan partnership-nya itu sangat-sangat banyak gitu, dan memang dipakai dengan teknologi blockchain-nya dia gitu ya. Jadi contohnya, kita lihat lagi ya, solution untuk VeChain dengan logistiknya, dia bisa gimana solusinya, yaitu dia memakai industry problems and pain points. Jadi problemsnya apa? Nah, problemsnya nggak ada, kurang inefficient in the information collection, lalu kita punya supply chain juga. Nah, dengan adanya teknologi blockchain juga, ini semua bisa di track dengan solusinya mereka, dengan ada VeChain ID, dengan ada, pokoknya benar-benar bisa di track selama di supply chain sendiri. Jadi kalau misalnya ada fake product dan lain-lain, ini bisa kelihatan di dalam sistem blockchainnya sendiri untuk VeChain-nya. Ini adalah advantages-nya. Ini baru di logistik. Kalian bisa cek sendiri di berbagai bidang gitu ya. Nah, kita lihat juga partnership-nya VeChain. Dia benar-benar banyak sekali. Kita lihat ini ada berbagai sektor, financial sector, teknologi, karbon automobile. Kita lihat yang besar-besar ya, BMW. Lalu kita bisa lihat ada H&M juga, salah satu buat fashion. Lalu kita bisa lihat ada Walmart. Walmart adalah salah satu supermarket yang besar juga di dunia. FMCG gitu ya, consumer goods. Lalu kita lihat ada Amazon juga, Amazon Web Service. Jadi benar-benar top perusahaan top dunia gitu di berbagai bidangnya, juga menggunakan teknologi dari VeChain sendiri. Jadi ini adalah ketiga yang masih under value menurut saya. Ketiga kripto yang masih under value. Kita langsung masuk ke dalam technical. Jadi supaya kalian bisa lihat lagi kalau misalnya mau beli di mana. Ya, kita lihat dulu dari Bitcoin. Kalau Bitcoin sesuai dengan prediksi kita, kemarin kita sempat bilang bahwa kita akan mengalami koreksi. Kemungkinan besar support ini nggak kuat dan memang dia turun ke bawah gitu ya. Dan kita sudah layout support kedua dan support ketiga. Kalau untuk support keduanya sekarang masih tertahan di support kedua, persis di areanya ya. Kembali lagi, kalau support itu sebenarnya saya prefer itu sebagai area, bukan sebagai satu garis. Jadi bukan support ini oke di 37.500 ya, bisa aja sih seperti ini, tapi lebih bagus kita mengira-ngiranya itu dengan suatu area gitu ya, karena support ini kan bisa aja dia drop di sini atau nggak turunnya di sini seperti ini. Kalau kayak gini kan persis di areanya yang kita buat juga untuk supportnya sendiri. Jadi mungkin bagaimana perkembangan ke depan ini sedikit ada rejection juga di bawah, volumenya juga cukup tinggi juga. Mungkin ini orang-orang juga udah mulai positif juga dengan Bitcoin juga dan kripto, jadi banyak buying pressure juga, banyak orang yang mau beli juga dengan harga di sini. Jadi kalian tetap wanti-wanti aja, siapa tahu kita bisa turun ke sini, mungkin kalian bisa mendapatkan harga lebih murah juga, bukan cuma buat Bitcoin tapi buat altcoin. Nah, kita masuk yang pertama, tadi kita bilang XLM USDT. Kalian stay tune sampai ke akhir video ya, karena nanti kita kasih summary-nya berikut dengan level-levelnya gitu ya. Nah, kita lihat dari XLM, kita matikan dulu volumenya jadi lebih gampang dilihat. Kalau XLM sendiri ini di time frame daily gitu ya. EMA-nya masih belum crossing ya, jadi sebenarnya belum menandakan bullish, tapi dia kalau misalnya lihat seperti ini dengan ada partnership juga gitu ya, ada potensial buat akuisisi yang akan jadi gede juga. Belinya di berapa? Kalau menurut saya beli, mungkin kalau kalian sabar sebenarnya beli sekarang kalau nggak sabar ya beli sekarang juga nggak apa-apa, karena kita lihat oke, untuk investasi mungkin kita bisa dollar cost averaging juga di dalam XLM, atau enggak misalnya beli bisa tunggu di 0,26 sen atau enggak di 0,24 sen. Ini dengan level Fibonacci yang kita sempat diskusiin juga, yaitu kalau misalnya dia udah naik ke atas kena hit nomor 1. Nah, di atas ini biasanya mereka mengalami pullback sampai ke 0,618 atau enggak ke 0,5 seperti itu ya. Dan ini sebenarnya VeChain ini sudah masuk ke 0,618. Jadi pertanyaannya, apakah besok ini atau hari ini ya bisa turun lagi kembali ke sini ataupun turun ke bawah lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia naik, ya itu pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian yang telat, mungkin kalian takut nih
wah dia takutnya terbang ya, kalian beli sekarang juga nggak apa-apa. Kan kita investasi, bukan buat daily trading atau daily trade seperti itu. Jadi ini untuk level belinya ada 2. Lalu targetnya di berapa? Targetnya sendiri saya set di 0,36 sen karena di sini adalah support yang cukup kuat juga, resisten yang cukup kuat. Kita lihat di sini bisa dilihat. Ini ada resistennya benar-benar kuat, ada jadi supportnya juga di sini. Lalu sekarang pas persis jebol dari sini langsung turun downtrend gitu ya untuk XLM Stellar sendiri. Jadi 0,36. Kalau kalian mau jual di 0,34 juga nggak apa-apa karena biasanya kita set target itu di 1,414 Fibonacci dan 1,618 gitu ya. Selanjutnya target yang bisa kita lihat juga adalah di sekitar 0,57 sen gitu ya. Ini kalau misalnya kalian mau swing trade dan lain-lain, ini level-levelnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ukur nih ya, kita beli misalnya di level 0,26 sen untuk naikkan target TP pertama itu sekitar 40%-an. Untuk naik yang kedua nih masih sekitar 121%. Dan ini pun possible sekali karena kita tahu sendiri bahwa market crypto udah uptrend. Jadi ini bisa jadi terjadi dan mungkin dia bisa broke all time high-nya dia sendiri di sekitar 0,8 gitu ya. Ini untuk Stellar. Masuk lagi ke dalam Polkadot. .USDT sebenarnya level-levelnya sudah pernah saya nggak lama ini sudah saya pernah buat juga gitu ya. Nah ini sempat saya bikin, nanti kita lihat di akhir ya. Kalau nggak salah di 17 sen, kalau di 17 dolar kalau kalian beli. Jadi kalau misalnya kalian beli sekarang pas persis kena, benar kan di 17 dolar, ini kita sudah untung sekitar 0,4 dolar per Polkadot gitu ya untuk kalian yang beli. Nah Polkadot ini juga kalian bisa beli di sekitar 15 dolar ataupun di 14 dolar. Ini pun juga hampir sama dengan Stellar juga, dia belum crossing ya EMA-nya gitu ya. Kalau crossing ini baru ini misalnya satu indikator juga confirm bahwa dia akan kembali naik lagi, sebenarnya seperti itu. Target Polkadot berapa? Tapi kenapa kita berani beli padahal dia belum crossing? Karena saya lihat juga dari Ethereum-nya. Ethereum-nya udah berhasil crossing, Bitcoin udah berhasil crossing, dan biasanya korelasi mereka dengan Bitcoin dan Ethereum itu cukup besar juga. Jadi kalau mereka naik, kemungkinan besar altcoin bakal naik, makanya kita ya beli sekarang sebelum crossing. Nanti kalau crossing ya udah terlambat juga, sebenarnya seperti itu ya. Nah, target untuk Polkadot saya lihat kasih target di sekitar 21 sen. Ini hampir sama juga 1,414 dan 1,618. Tapi kalau kalian mau nunggu juga ini di sekitar 27 dolar, ini juga cukup oke. Yaitu kenapa? Karena di sini ada support yang kuat. Jadi sekarang udah jadi resisten ya, karena kan udah jebol gitu ya. Ini ada 2 sih. Sebenarnya ini bisa kita buat supportnya tuh seperti ini. Nah, kayak gini nih. Jadi satu kotak yang besar juga di sekitar 25 sampai 27 dolar. Saya kasih target di 26 aja di tengah-tengahnya seperti itu ya untuk kita target untuk Polkadot sendiri. Tapi kalau kalian investasi 2 tahun ke depan, saya yakin Polkadot juga harganya pasti naik lebih dari ini gitu ya. Nah, itu untuk Polkadot. Kita masuk ke terakhir yaitu untuk VeChain. Nah, VeChain ini coba VeChain USDT. Ini cuma kalau VeChain cuma ada di Binance ya. Jadi kalian kalau mau beli VeChain di Binance, hopefully di Indodax bentar lagi bisa di listed juga. Jadi kalian yang trading Indodax juga bisa membeli VeChain gitu ya. Kalau targetnya ini juga sama. Saya lihat yang pertama target profitnya itu di sekitar 0,16 buat TP. 0,11 yang pertama. Lalu kita bisa lihat dari 0,16. Tapi kembali lagi kalau misalnya kalian mau investasi pun VeChain ini saya yakin ya 0,5 sen juga masih bisa sih sebenarnya kalau misalnya kita bull run ini. Karena dengan use casesnya VeChain dia juga banyak sekali sih kalau kalian cari beritanya tentang VeChain itu banyak positif news juga. Walaupun sedikit masih agak lama ya, mungkin di bulan Juni-Juli gitu ya beritanya banyak tentang VeChain. Nah, untuk resistennya sendiri ini ada resisten yang cukup kuat di sekitar 0,09, sudah saya layout dengan gambar ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah VeChain ini bisa break dari resisten ini gitu ya. Kalau misalnya dia bisa break dari resisten ini, karena ini kembali lagi ini ke reject lagi nih nggak lama ini ya. Jadi kalau misalnya mereka berhasil break, mungkin dari retest dia akan melanjutkan kenaikan lagi pastinya untuk VeChain sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa akumulasi VeChain juga, harganya juga lebih murah juga dibandingkan yang lain-lainnya, XLM dan DOT gitu ya. Target VeChain di berapa? Beli VeChain ini sudah saya layout juga di 0,08. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat di sini persis di sekitar EMA 50-nya gitu ya. Ini akan menjadi kita punya support juga gitu ya. Kita bisa lihat seperti ini. Makanya dia ada rebound sedikit. Hopefully mungkin dia turun sedikit. Jadi kalian bisa kejemput untuk membeli juga untuk di sekitar level ini. Atau nggak kalau kalian sabar di sekitar 0,079 gitu ya. Siapa tahu besok ternyata wah ada koreksi lagi. Dia bisa turun lagi ke sini sebelum dia naik ke atas. Karena sama persisnya juga yang kita lihat di level 0,618 juga seperti itu ya. Di sekitar 0,079 sen.
dengan target profit yang kita sudah bilang juga. Jadi itu adalah trading dan buat investasi juga oke untuk VeChain, XLM, dan Polkadot. Nah, ini adalah kesimpulannya, kalian bisa cek dari sini. Nah, ini adalah yang saya bikin. VeChain, XLM, saya juga udah update, date-nya tanggal 3 Agustus hari ini. Jadi sekitar risknya sendiri, VeChain dan XLM saya taruh di 5, karena memang kalau dibandingkan dengan yang lain ini a bit risky juga, karena mereka sedikit lebih kecil dari yang lain gitu ya. Jadi VeChain dan XLM dengan level buy-nya di level-level ini yang sudah saya update, take profit-nya juga di level ini. Tetap kembali kalau kalian trading ya lebih baik disiplin juga dengan stop loss, dan jangan lupa kalau kalian investasi ya kita tunggu aja untuk hasil kita punya pembelian itu bakal berbuah seperti itu ya. Itu saja untuk video hari ini, semoga kalian suka, and see you in the next video. Bye bye.